Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk Ananda, siswa-siswi hebat di seluruh Indonesia, khususnya siswa-siswi Bapak di kelas 11 IPA 1, 2, 3 dan di kelas IBB di SMA Negeri 2 Sipora, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat. Semangat pagi. Semoga Ananda pagi ini dalam keadaan sehat walafiat, kondisi prima, dan tetap dengan semangat tinggi untuk belajar walaupun keadaan kita masih dalam suasana pandemi dan pembelajaran masih terlaksana dengan jarak jauh. Akan tetapi itu tidak akan mengurangi interaksi kita atau proses belajar kita dengan baik dan efektif. Oke, sebelumnya perkenalkan dulu, nama Bapak Azwar Jamar SPD. Bapak mengampu mata pelajaran geografi lintas minat untuk kelas 11 IPA 1, 2, dan 3 serta kelas IBB di SMA N2 Sipora, Kabupaten Kepulauan Mentawai. Sebelumnya Bapak bertugas di SMA Negeri 2 Sikakap, Kabupaten Kepulauan Mentawai selama 3 tahun, dan insya Allah pada tahun ini Bapak akan ditugaskan di SMA N2 Sipora. Itu dulu perkenalan singkat dari Bapak, dan langsung saja kita masuk kepada materi pertama kita, yaitu tentang posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. Sebelumnya kalian sudah Bapak beri tugas untuk membuat catatan serta membuat latihan tentang posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. Dan itu sudah ada yang membuat, tetapi masih ada yang belum mengumpulkan. Bapak harap tolong kerjasamanya bagi yang belum mengumpulkan agar segera mengumpulkan, sehingga proses belajar mengajar kita dapat berjalan dengan baik dan Ananda sekalian bisa di akhir semester nanti mendapat nilai yang tuntas. Jangan sampai ada yang mendapatkan nilai yang tidak tuntas sehingga akan berdampak kepada kenaikan kelas nantinya kalian pada semester akhir tahun pelajaran kita nanti. Jadi Bapak harapkan kepada kalian untuk saling kerjasama kita. Kalian bekerjasama dengan Bapak kerjasama dengan kalian mengerjakan tugas, Bapak memberikan materi, sehingga proses belajar mengajar kita dapat berjalan dengan baik. Langsung saja kita masuk kepada materi poin bab 1 kita ini, yaitu tentang posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. Kemarin Bapak sudah memberikan tugas tentang membuat peta konsep Indonesia sebagai poros maritim dunia. Ada 5 poin turunan tentang Indonesia sebagai poros maritim dunia tersebut, yaitu membahas tentang letak, luas, dan batas wilayah Indonesia, karakteristik wilayah daratan dan perairan Indonesia. Yang ketiga, perkembangan jalur transportasi perdagangan internasional di Indonesia. Yang keempat, potensi dan pengelolaan sumber daya kelautan di Indonesia. Dan yang kelima, yaitu posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. Kita masuk pada poin yang pertama, yaitu letak, luas, dan batas wilayah. Di sini ada 3 materi turunan. Yang pertama sekali kita akan membahas tentang letak wilayah Indonesia, yang kedua tentang luas wilayah Indonesia, dan yang ketiga tentang batas wilayah Indonesia. Sedangkan pada karakteristik wilayah, di sini terdapat 2 poin, yaitu karakteristik wilayah daratan dan karakteristik wilayah perairan. Dan yang selanjutnya yaitu tentang potensi dan pengelolaan sumber daya kelautan Indonesia. Ada 2 poin utama, yaitu potensi sumber daya kelautan Indonesia, dan yang kedua bagaimana pengelolaan sumber daya kelautan yang ada di Indonesia. Di sini dapat kita lihat ada gambar atau peta di mana
program Indonesia sebagai poros maritim dunia menunjukkan bahwa orientasi pembangunan Indonesia diarahkan kepada sektor kelautan dan perikanan. Namun, pembangunan berorientasi ke daratan masih terus dilanjutkan dalam rangka mendukung pembangunan di wilayah laut. Salah satunya dengan mengeluarkan kebijakan pengembangan tol laut di Indonesia. Tapi akan seberapa efektifkah pembangunan sektor kemaritiman di Indonesia? Apa saja tantangan yang dihadapi? Apa saja hambatan yang dihadapi dan keuntungan yang timbul dari program tersebut? Nanti itu akan kita diskusikan. Sekarang kita masuk dulu ke dalam poin A-nya, yaitu letak, luas, dan batas wilayah Indonesia. Di sini kita masuk pada letak wilayah Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki letak strategis, baik secara geografis maupun secara iklim. Indonesia mempunyai posisi yang strategis karena terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, serta terletak di daerah Khatulistiwa, sehingga letak wilayah Indonesia ini sangat strategis dalam hal perlintasan antar negara-negara yang ada di dunia, perlintasan kapal, persinggahan kapal, jalur transportasi laut, sehingga posisi ini menguntungkan bagi Indonesia sendiri. Selanjutnya kita masuk kepada luas wilayah Indonesia. Saat ini luas wilayah perairan Indonesia sebesar 6.315.222 km dengan panjang garis pantai yaitu 99.093 km dan terdiri atas 13.466 pulau. Dan itu merupakan jumlah pulau yang telah didata oleh Badan Informasi Geospasial atau BIG dan juga sudah tercatat oleh pemerintah Republik Indonesia. Jadi pulau di Indonesia ini sangat banyak, Anda sekalian. Indonesia termasuk negara ketiga yang memiliki pulau terbanyak di dunia. Yang pertama sekali yaitu Yunani, dan yang kedua kalau tidak salah Bapak yaitu Kanada, dan yang ketiga adalah Indonesia. Jadi kita bangga terhadap keanekaragaman atau kekayaan yang ada di Indonesia ini, dan ini merupakan suatu potensi yang sangat besar bagi rakyat Indonesia untuk bisa mengelola, untuk bisa bekerja sama sehingga dapat memajukan perekonomian masyarakat. Di konvensi PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Internasional atau UNCLOS, United Nations Convention on the Law of the Sea tahun 1982 melahirkan zonasi dalam pengaturan hukum laut, yaitu sebagai berikut. Yang pertama sekali yaitu perairan pedalaman yang atau disebut dengan internal waters. Yang kedua perairan kepulauan yang disebut dengan archipelagic waters. Yang ketiga laut teritorial, yaitu disebut juga dengan territorial waters. Yang keempat zona tambahan atau contiguous zones, dan yang kelima yaitu zona ekonomi eksklusif atau exclusive economic zone. Yang keenam landas kontinen atau continental shelf. Yang ketujuh yaitu laut lepas atau high seas, dan yang kedelapan yaitu kawasan dasar laut internasional atau international seabed area. Dan 8 inilah yang zonasi dalam pengaturan hukum laut sesuai dengan konvensi PBB tahun 1982 dan masih berlaku hingga sekarang. Batas wilayah Indonesia. Lautan Indonesia memiliki batas sesuai dengan hukum laut tadi, yaitu sesuai dengan konvensi PBB tadi yang disebut dengan UNCLOS tadi, yaitu United Nations Conference on the Law of the Sea. Disebutkan bahwa sebuah negara pantai atau coastal state berhak atas laut teritorial sejauh 12 mil laut, zona tambahan sejauh 24 mil laut, zona ekonomi eksklusif sejauh 200 mil laut, dan landas kontinen atau dasar laut sejauh 350 mil laut atau lebih. Untuk Anda ketahui, 1 mil itu
kurang lebih jaraknya yaitu 1,6 km. Jadi kalau ada 12 mil dikali 1,6 berapa itu hasilnya? Sekitar 19,2 km kalau nggak salah. Jadi coba kalian cari berapa coastal state atau laut teritorial kita sejauh 12 mil itu berapa kilo kalau kita jadikan kilo. Selanjutnya berdasarkan inventarisasi atau sudah diinventaris atau sudah didata yang telah dilakukan oleh Dinas Hidrooceanografi atau Dishidros TNI AL, terdapat 92 pulau kecil terluar yang berbatasan langsung dengan negara tetangga. Yang pertama sekali yaitu A. Pulau Simeulucut, Salaut Besar, Pulau Rawa, Pulau Rusa, Pulau Benggala, dan Rondo itu berbatasan dengan negara India. Yang kedua itu Pulau Sentut, Tokong Malang, Baru, Damar, Mangkai, Pulau Tokong Nanas, dan banyak lagi pulau-pulau termasuk Pulau Iu kecil dan Karimun kecil itu berbatasan dengan Malaysia. Selanjutnya Pulau Nipa sampai Pulau Nongsa berbatasan dengan Singapura. Pulau Sebetul, Senua berbatasan dengan Vietnam. Pulau Lingian, Marampit, Inta, Kakarutan, dan Jio berbatasan dengan Filipina. Pulau Dana, Pulau Mangudu, Pulau Masela, dan banyak lagi berbatasan dengan Australia. Pulau Leti, Pulau Batek berbatasan dengan Timor Leste, Pulau Bud dan Liki berbatasan dengan Palau, Pulau Lak berbatasan dengan Papua Nugini, dan Pulau Manuk, Batu Kecil, Enggano berbatasan dengan Samudra Hindia. Jadi itulah pulau-pulau terluar dari wilayah teritorial Indonesia berbatasan dengan negara tetangga. Di antara pulau-pulau terluar tersebut masih ada yang berpenghuni dan ada juga yang tidak berpenghuni. Dan ini merupakan menunjukkan bahwa betapa luasnya dan betapa besarnya potensi yang ada di negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Ini merupakan suatu kebanggaan bagi kita. Dan ini merupakan PR bagi pemerintah bagaimana bisa untuk memaksimalkan potensi dari pulau-pulau terluar tersebut sehingga tidak merasa dianaktirikan oleh pemerintah. Pemerintah memberikan perhatian, memberikan perhatian lebih dan memberikan bantuan-bantuan yang dapat menyejahterakan masyarakat atau warga-warga yang tinggal di pulau tersebut sehingga mereka merasa tidak dianaktirikan. Selanjutnya pada poin B yaitu karakteristik wilayah daratan dan perairan Indonesia. Yang pertama sekali yaitu adanya jalur pegunungan yang merupakan kelanjutan dari pegunungan dunia. Itu karakteristik wilayah daratan karena jalur pegunungan kita ini termasuk pada jalur pegunungan Eurasia yaitu yang membentang dari ujung utara Aceh sampai ke timur Papua sana. Itu merupakan jalur pegunungan aktif yang terdapat di Indonesia sehingga membentuk rangkaian kepulauan. Karakteristik wilayah daratan itu zona tumbukan lempeng Indonesia termasuk ke dalam zona tumbukan lempeng tektonik sehingga membentuk jalur gunung api. Maksud dari zona lempeng tektonik tersebut yang mengakibatkan adanya gempa-gempa seperti di Kabupaten Kepulauan Mentawai ini sering terjadi gempa karena zona atau wilayah kita ini termasuk ke dalam zona jalur tumbukan lempeng tersebut sehingga aktivitas gempa cukup sering kita rasakan dan yang mana zona jalurnya yaitu jalur antara zona Eurasia dan zona jalur gempa Australia. Itu yang mengakibatkan gempa terjadi cukup sering di wilayah kita ini. Dan karakteristik wilayah daratan Indonesia lainnya itu membentuk daratan dari proses pengangkatan dasar laut, membentuk jalur-jalur patahan. Itu karakteristik wilayah daratan Indonesia. Sedangkan karakteristik wilayah perairan Indonesia, semua bentukan dasar laut terdapat di Indonesia itu daerah permukaan atau pelagik, daerah dasar laut atau bentik, secara horizontal dan secara vertikal.
daerah dasar atau zona bentik, daerah dasar laut tadi yaitu yang terletak di bawah zona neritik pada paparan benua. Zona neritik tadi ada daerah pelagik, daerah permukaan, zona oseanik namanya itu semua perairan terbuka seperti samudra yang terlihat dari luar. Dan zona perairan yang terletak di atas paparan benua yaitu zona litoral merupakan wilayah pantai yang kaya akan sumber daya hayati seperti mangrove. Daerah peralihan dari zona sublitoral dengan daratan. Zona paparan atau sublitoral merupakan habitat dari berbagai organisme seperti rumput laut, padang lamun, dan terumbu karang. Itu tadi zona-zona yang terdapat pada bentukan-bentukan dasar laut yang terdapat di Indonesia. Ini daerah atau zona-zona yang dibedakan berdasarkan daya tembus cahaya matahari terhadap air laut. Ada zona meso yaitu memiliki kedalaman 700 sampai 1000 meter. Ini masih termasuk bagian lapisan yang tidak terlalu dalam. Zona ini memiliki suhu 10 derajat Celcius. Selanjutnya zona bati pelagik merupakan zona afotik memiliki kedalaman 1000 sampai 4000 meter. Zona abisa pelagik merupakan kedalaman 6000 meter, dan zona hadal pelagik merupakan zona yang memiliki kedalaman lebih dari 6000 sampai 10000 meter. Termasuk perairan terbuka dengan palung laut yang sangat dalam. Itu merupakan zona hadal pelagik. Ini merupakan zona yang sangat dalam dan tidak lagi ditembus oleh cahaya matahari. Itu termasuk disebut juga dengan palung. Ada yang tahu apa itu palung? Merupakan palung yang paling dalam di dunia, yaitu palung Mariana terdapat di Samudra Pasifik. Memiliki kedalaman 8.800, lebih kurang 8.800 meter, sehingga baru dikatakan hanya 2 orang yang berhasil menembus kedalaman palung Mariana tersebut, sehingga 2 orang tersebut memecahkan rekor dunia dapat menembus kedalaman laut yang kedalamannya mencapai lebih dari 8.000 meter. Itu merupakan suatu keajaiban dan suatu kegiatan yang sangat beresiko untuk dilaksanakan. Akan tetapi 2 orang tersebut, yaitu dari Amerika, lupa bapak namanya, dia berhasil menembus kedalaman palung Mariana tersebut. Selanjutnya, perairan Indonesia berdasarkan topografi dasar laut ada 2, yaitu selain paparan sef yang dangkal, terdapat bentukan dasar laut di perairan Indonesia. Perairan Indonesia berdasarkan topografi dasar laut ada 2, yaitu perairan laut dangkal atau paparan dan perairan laut dalam atau jeluk. Yang laut dangkal yaitu paparan Sunda dan paparan Arafura atau Sahul. Sedangkan perairan laut dalam itu Laut Banda dan Laut Sulawesi. Itu merupakan laut-laut yang cukup dalam, atau bisa dikatakan dengan kedalaman lebih dari 2.000 sampai 6.000 meter. Itu yang dikatakan perairan laut dalam yang terdapat di Indonesia. Contohnya itu Laut Banda yang terdapat di antara Pulau Sulawesi dan Pulau Maluku, dan Laut Sulawesi. Bentukan-bentukan dasar laut perairan Indonesia ada 5 poin, yaitu basin adalah depresi atau cekungan yang luas di dasar laut yang terbentuk bulat atau lonjong, contohnya Laut Sulawesi. Yang kedua, palung ialah cekungan laut dalam yang memanjang dasar laut, contohnya Palung Weber di Maluku. Terdapat 2 jenis palung, yaitu trench dan trough. Yang ketiga itu rise, ialah bentukan punggungan dasar laut yang berbentuk kerucut. Yang keempat, ridge, ialah bentukan punggungan dasar laut yang berbentuk agak datar. Dan yang kelima yaitu Simon, itu gunung api bawah laut, seperti gunung api Laut Banda dan Kepulauan Sitaro. Bapak rasa untuk materi kita hari ini tentang Indonesia sebagai poros maritim dunia, kita cukupkan sampai di sini dulu. Untuk tugas kalian nanti akan Bapak share lewat via WA, dan untuk tugas catatan
Nanti setelah Bapak nilai buku catatannya dapat kalian ambil di meja Bapak. Dan untuk pertemuan berikutnya dapat kita lanjutkan, yaitu tentang paparan-paparan yang terdapat di perairan laut Indonesia. Bapak saya cukup sekian dulu pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tolong dipahami, tolong dianalisa sehingga nantinya untuk tugas latihan akan Bapak berikan tidak jauh dari materi yang telah Bapak sampaikan hari ini, sehingga kita dapat sama-sama mencapai tujuan dari pembelajaran kita pada proses pembelajaran jarak jauh ini. Terima kasih atas perhatiannya anandaku semua, anak kelas 11 IPA 1, IPA 2, IPA 3 dan IBB yang saya banggakan. Terima kasih sekali lagi. Apabila ada dan salah, mohon maaf. Bapak sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Terima kasih.